Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami boleh bangun pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memperhatikan hidup kami dalam susah maupun senang. Tuhan setia memelihara hidup kami. Untuk itu ajar kami untuk terus bersyukur dan terus berharap hanya kepadamu. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin hati dan pikiran kami, sehingga hati kami terbuka menerima dan melakukan firman-Mu tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 4-5 dengan satu tema, yaitu tak sadar telah menghakimi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika di dunia ini ada yang lebih instan dan lebih cepat dari memasak air, jawabannya adalah menghakimi. Lidah tak bertulang, begitupun dengan hati dan pikiran. Saking cepatnya, banyak orang merasa tidak sadar bahwa dirinya sudah mulai menghakimi. Pada akhirnya, beberapa orang mencoba membenarkan diri dengan cara menjelaskan bahwa penghakimannya itu sebuah ketidaksengajaan, ketidaksadaran, dan tanpa maksud tertentu. Apapun alasannya, kita perlu berhati-hati jika kita adalah orang yang mudah menghakimi. Bapak Ibu Saudara, perikop dari bacaan Alkitab kita hari ini berbunyi, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Dalam Alkitab, Rasul Paulus dengan jelas mengakui bahwa memang dirinya tidak sadar akan sesuatu. Tapi tidak sadar bukan berarti tidak ada sesuatu. Tidak merasa bersalah bukan berarti benar-benar tidak salah. Dan ketidaksadaran tidak membuat kita dibenarkan. Inilah sebabnya dalam hidup ini kita perlu berhati-hati. Jangan taruh diri kita dalam resiko besar yang memancing sikap-sikap yang tidak kita sadari. Kita perlu melatih tubuh kita dan berusaha untuk menguasai diri sedemikian rupa. Rasul Paulus sadar betul bahwa Tuhan sajalah yang berhak menghakimi. Pada waktunya, Tuhan sendiri yang akan menerangi, membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Tuhan yang akan membongkar semua niat terpendam dalam hati manusia. Maka dari itu, detik ini pula berlatihlah untuk menguasai diri dari sikap menghakimi dengan cara jangan hanya melihat dari sudut pandang diri sendiri. Jadilah manusia yang berempati. Setiap pribadi memiliki latar belakang yang membentuk respon dirinya, respon hidupnya dalam hal-hal yang memang membutuhkan suatu penilaian dan keputusan. Bertanyalah dan lakukan riset sebelum membuat kesimpulan. Yang terutama, biarlah kita sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan meneruskan kasih itu kepada sesama, yaitu kasih yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas perenungan pagi hari ini. Kami mohon ampun atas kesalahan, atas setiap penghakiman yang kami lakukan, baik yang disadari maupun tidak. Mampukan kami untuk menguasai diri sedemikian rupa. Mampukan kami untuk selalu mempraktekkan kasih daripada sikap menghakimi, sehingga kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan sertai dan pimpin langkah kami.
Berkati kami dan buatlah berhasil semua yang kami kerjakan dan usahakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.